Kabar-kabar apa sih yang selalu manusia itu pengen denger ya? Pasti dari kita semuanya maunya gitu kan, yang bahagia-bahagia aja, yang senang-senang aja ya kan. Ya namanya juga gitu deh ya. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bahas ya mengenai apa sih tentang kabar spesial seperti apa sih yang bakalan kamu dengar sebentar lagi teman-teman ya. Dan semoga ini adalah hal-hal baik. Tapi kalaupun menurut kamu enggak baik teman-teman ya, tentunya semua udah kehendak dari alam semesta ini, yang dimana kabar seperti apapun sebenarnya ya, tugas kita sebagai seorang manusia hanya tinggal menjalaninya aja dengan usaha dan kepasrahan ya, dan tetap semangat pastinya, karena semua pasti baik adanya, right? General reading, timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, kapan aja, sama siapa aja, bersama dengan siapa aja boleh ya. Oke, yang penting sama-sama mau belajar di sini gitu kan, dan mau terbuka, serta pandangannya juga nggak menurut saya yang paling benar gitu ya, nggak ya seperti itu, tapi kita sama-sama saling belajar, alright. Dan kali ini kita menuju ke zodiak jeng Scorpio ya, kita ke Scorpio ya, kita ke Scorpio kita ke Scorpio ya teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Alright ya, buat teman-teman Scorpio, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya, which is kalian gak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu memilih ceritanya seperti apa, cukup dengerin dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini adalah cerita kamu semua ya. Ternyata kabar yang kamu dengar gak cuma satu aja gitu kan, tapi tiga-tiganya ya kamu dengar. Oke ya, sekarang kita akan baca di cerita yang pertama. Tentang apa sih ini ya? Coba kita lihat tentang apa. Oke. Tentang apa, kita coba lihat ya. Secret Family Vision, tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam keluarga kamu gitu kan, tentang seseorang yang jauh di sana. Ini juga bisa ya teman-teman ya, yang pada akhirnya terbongkar gitu kan rahasianya dia gitu, tentang hal-hal yang dia sembunyikan selama ini ya. Jadi cerita mengenai hal tersebut kita akan ulas satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman ya, dari Secret. Kabar tentang apa gitu, kabar tentang rahasia-rahasia yang mungkin dia pendam gitu kan, rahasia yang dia simpan dalam hidup gitu kan, rahasia yang seseorang simpan dalam hidup dan akhirnya terbongkar ya, dan mengakibatkan perubahan yang drastis banget ya dalam hidupnya kamu, dalam hidupnya dia ya, seperti itu teman-teman. Dan ini ada hubungannya dengan masa lalu sih teman-teman ya. Jadi hubungan-hubungan yang berkaitan dengan masa lalunya kamu ya, jelas ya, berkaitan dengan family, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan sosok feminim ya, sosok feminim. Jadi kalaupun laki ataupun perempuan ya kan, itu dia cukup feminim, cukup perasa ya, seperti itu. Atau bisa jadi ini ke sosok ibu ya, bisa jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita akan coba ulas ya di vision ya. Vision ini tentang apa sih ya? Tentang keluarga gitu, tentang orang yang menyangkut keluarga, tentang orang yang dekat sama kamu, tentang hal-hal yang dia simpan dalam hidupnya dia selama ini. Bisa jadi berhubungan dengan hubungan-hubungan masa lalunya kamu ya, relationship yang pernah toksik gitu kan ya, hal-hal yang seperti ini. Alright, selanjutnya kita lihat ya, setelah tentang apa, kita akan ngeliat nih siapa sih yang bakalan nyampein kabar ini ya, siapa yang bakalan nyampein kabar ini teman-teman. Orangnya logis, terus habis gitu juga orangnya cukup realistis ya teman-teman ya, lalu juga ngikutin aturan banget gitu. Jadi benar-benar kalau A, kalau B gitu, nggak boleh ya namanya A langsung ke C, harus lewat B dulu gitu. Jadi benar-benar ngikutin aturan banget, struktural banget, suka sama sesuatu hal yang bersifat terikat gitu ya. Jadi sesuatu hal yang nggak pasti itu dia nggak mau gitu ya, seperti itu. Orangnya kaku, mau menang sendiri, tapi dia cukup bertanggung jawab ya untuk segala sesuatu hal. Dan
Typically orang yang selalu terjebak dalam hubungan-hubungan yang ikatannya nggak jelas ya, seperti itu. Karena dia masih belum bisa move on gitu kan, belum bisa yang namanya berhubungan dengan seseorang kalau misalkan masih keingetan sama seseorang yang lain gitu loh. Tipikal seperti itu teman-teman. Wah ya. Alright, ini ciri-cirinya ya seperti ini. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Apakah ya kabar ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat? Apakah kabar ini bakalan kamu dengar dalam waktu dekat? Iya ya, dalam waktu dekat ini. Lalu hikmah atau pelajaran apa yang didapat dari berita yang akan kamu dengar ini? Oh, definitely nih teman-teman ya. Attachment ini adalah tentang godaan-godaan dan keterikatan-keterikatan. Jadi belajar apa sih kamu dari kabar yang akan kamu dengar ini ya, dari serangkaian tadi yang udah dibicarakan tadi ya di depan ya teman-teman ya. Belajar apa gitu? Belajar untuk bisa lepas dari satu kondisi yang kamu gak suka selama ini ya, terperangkap dalam situasi-situasi yang gak nyaman, dan lalu juga selalu memilih jalan yang baik walaupun mungkin ada alternatif hal-hal gak baik yang ditawarkan ya, seperti itu. Melihat dalam sudut pandang yang luas, bukan hanya terjebak dalam kesenangan-kesenangan sesaat ya. Udah pokoknya sekarang enak aja gitu kan, jangan, tapi pikirin lagi jangka panjangnya itu seperti apa ya. Oke teman-teman, ini di cerita yang pertama ya. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua tentang apa sih gitu ya, tentang apa ini, tentang kamu kebalik. Tentang apa? Oh, tentang sebuah komitmen, tentang sebuah janji ya, tentang sebuah komitmen, tentang sebuah janji yang pernah diucapkan. Wah, berat nih teman-teman ya. Lalu juga tentang apa lagi? Spiritual ya, spiritual. Kartu spiritual ini kalau dikaitkan dengan kartu yang pertama, komitmen ya, tentang janji, tentang satu komitmen gitu kan. Ini bisa jadi adalah tentang sesuatu hal yang bersifat hubungan-hubungan yang kamu jalani tapi yang gak ada komitmennya, yang gak ada ujungnya, yang kayak gitu loh teman-teman. Jadi hubungan yang tidak ada ujungnya, hubungan yang tanpa komitmen ya, seperti itu. Lalu sandiwarakan selama ini ya, hubungan yang seperti apa gitu kan, tentang apa ya selain itu ya. Ini hubungan yang benar-benar sebenarnya nggak gampang gitu kan. Memang hubungan nggak gampang, hubungan dimana pernah ada celah-celah yang masuk gitu kan, hubungan yang nggak kuat secara internal gitu. Itu sebabnya mungkin ya hubungannya dengan ini ya, nggak ada komitmen, nggak ada ujungnya, selalu jatuh di pola yang sama ya, seperti itu. Terus kita lihat siapa yang bakal nyampein ya kabar ini. Ini orang yang susah nyampein perasaannya gitu ya, artinya semuanya dia pendem sendiri gitu kan ya, susah seneng suka duka ya, dia bener-bener pendem sendiri, semuanya keep sendiri ya, susah buat berekspresi gitu. Terus susah jadi dirinya dia sendiri karena kadangkala dia tuh orangnya sibuk kuat buat orang-orang yang dia sayangi atau orang lain ya, sering mengorbankan diri sendiri lah ya. Pelindung, sosok pelindung yang baik, lalu juga memahami dan merawat diri dengan baik ya, orang yang feminim, lembut perasa ya, seperti itu. Misterius orangnya ya, pendiam banget, atau kadang-kadang kalau misalkan pas lagi cocok sama omongan sama yang diajak ngomong ya, dia bisa cerewet banget loh orangnya ya. Sederhana ya orangnya cukup sederhana, nggak matre sih teman-teman ya, tinggi badan rata-rata standar ya. Nggak terlalu tinggi juga sih kalau dilihat di sini ya. Lalu selanjutnya kita lihat, kamu bakalan dengar dalam waktu dekat nggak sih? Kamu bakalan dengar dalam waktu dekat nggak sih? Nah, kalau dilihat di sini ya, ada kartu illusion ya. Ini tentang Neptunus. Sebenarnya kamu tuh udah pernah dengar ya, cuman kamu memilih gitu kan untuk tidak mau mendengar gitu tentang kabar ini. OMG. Seperti ini. Jadi kamu sebenarnya udah ngerti gitu, tapi kamu whether kamu nggak notice atau kamu emang nggak mau tahu gitu kan ya, antara dua ini sih teman-teman ya, seperti ini. Lalu sebenarnya hikmah apa sih atau pelajaran apa yang akan kamu dapat ya dari berita yang
bakal kamu denger ini ya teman-teman ya. Ada sukses di sini ya. Sukses ini kalau di relationship ya, ini adalah tentang apa sih ya? Belajar untuk nggak ngegantung hubungan yang memang nggak ada ujungnya gitu ya. Belajar untuk ya sudah gitu kan, lebih apa adanya lagi ya, dan sabar bahwa semua itu butuh proses, gak bisa namanya sebentar A sebentar B ya, sesuai dengan maunya kamu. Yang jelas sih seperti itu ya teman-teman ya. Tadi juga ada tuh di depan kita udah bahas mengenai hubungan-hubungan yang gak ada komitmen ya, yang gantung dan sebagainya. Dan ini pun juga nih belajar tentang apa ya, belajar untuk gak ngegantung hubungan yang memang kamu tahu bahwa itu tuh gak akan pernah ada ujungnya gitu ya, never ending story. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah yang kedua. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita yang ketiga. Tentang apa? Tentang dia. Transformation, strength, hope ya. Ini adalah sesuatu hal yang kamu udah tunggu-tunggu nih lama ya teman-teman ya, tentang sesuatu hal yang akhirnya gitu berbuah ya. Akhirnya sesuatu hal penantian yang selama ini kamu tunggu ya teman-teman, ini pada akhirnya kayak berbuah gitu ya, seperti itu. Tentang peluang-peluang itu, tentang satu relationship juga yang gak bawa kebaikan ya buat kamu, tentang satu transformasi atau tentang satu perubahan di mana mungkin ada hal-hal besar yang terjadi ya, rahasia-rahasia yang mungkin selama ini ditutupin gitu kan ya, dan akhirnya terbuka. Ada cerita Scorpio sih teman-teman ya di sini. Jadi ya kemungkinan ya untuk hal-hal yang mungkin selama ini ditutupin ya, yang berhubungan dengan hubungan-hubungan yang berbahaya, hubungan-hubungan yang tidak semestinya ya, mungkin terbuka ya. Kabar seperti ini sih teman-teman yang memang kamu sebenarnya udah nanti dari lama gitu. Dan pastinya kabar ini kabar nggak mengenakan, tapi akhirnya gitu kan ya, penantian kamu, kepenasarannya kamu tuh terjawab gitu loh teman-teman ya, seperti itu sih ya. Ya. Seperti itu teman-teman ya, karena ini kalau dilihat di sini ini sesuatu hal yang sangat melelahkan ya, karena ya dua-duanya selalu menjalani sesuatu hal yang kayak hashtag dunia tipu-tipu gitu kan ya. Jadi kayak menipu diri dan pada akhirnya sih terbongkar ya, terbuka ya, seperti itu. Lalu siapa sih yang bakalan nyampein kabarnya ini gitu ya? Ini orang yang kayak gimana? Ini orangnya nggak bisa diem ya, orangnya aktif ya, apa jadi kerjain ya, muter sini muter sana gitu teman-teman. Tapi orangnya humble, komunikasinya juga bagus ya. Lalu juga kalau dilihat di sini penampilannya cukup oke, banyak yang suka nih teman-teman ya, banyak yang suka walaupun dia mungkin nggak ganteng atau nggak cantik gitu, tapi penampilannya cukup menarik sehingga orang itu kalau lewat tuh bisa nengok gitu loh ke dia ya. Warna kulitnya cukup cerah ya, tinggi badannya dia rata-rata, nggak tinggi juga nggak pendek juga teman-teman ya. Dan finansialnya dia oke, walaupun mungkin nggak oke banget gitu ya, seperti itu. Right ya, ini ciri-cirinya dia. Sekarang kita akan baca ya, kabar ini bakalan disampaikan ya dalam waktu dekat atau dalam waktu yang masih cukup lama gitu. Coba kita lihat kabarnya ini ya. Jupiter dalam waktunya sih masih belum begitu dekat ya teman-teman ya, masih butuh waktu sih, nggak deket-deket ini juga gitu, masih lama lah ya, tapi nggak lama-lama amat juga gitu ya. Tengah-tengah lah, in the middle ya. Lalu sekarang kita lihat ya, hikmah atau pelajaran apa yang bakalan didapat ya dari berita yang kamu dengar tentang kebebasan, tentang hal-hal yang mungkin selama ini membuat kamu merasa terkekang, tersiksa gitu kan, terdominasi. Nah ini pada akhirnya ada kebebasan di sana, ada sesuatu hal yang memang memang ya udah gitu loh, memang harus dilepaskan ya, seperti itu. Lalu juga bisa jadi diri kamu sendiri gitu karena melepaskan gitu. Dan hubungan yang memang gak sinkron ya, kalau yang satu maunya A, satunya mau B, dan akhirnya banyak yang tertutupi kan pastinya juga gak enak juga ya teman-teman ya. Bukan berarti bersama lalu kita kehilangan jati dirinya kita sendiri gitu ya, seperti itu. Dan juga belajar apa sih sebenarnya, belajar buat mendengar ya, belajar juga untuk mendengar. Nah hikmahnya seperti itu sih, banyak sih teman-teman hikmahnya, belajar mendengar, karena kadang kala dengan mendengar kita bisa jadi lebih bijak gitu kan. Terus juga
selama ini mungkin kamu kehilangan kebebasannya kamu bakalan mendapatkan lagi kebebasannya kamu gitu ya. Hal-hal seperti ini yang hikmahnya yang bakal kamu dapat ya. Oke, ini adalah cerita kamu di 1 2 3 ya, dan semoga untuk siapapun ya yang hadir atau lewat dalam kehidupan kamu ataupun kabar apapun yang lewat di telinga kita ya teman-teman ya, semoga ini akan membawa dampak yang positif pula. Kalau ya sebenarnya bisa sih semua hal itu kalau kita bisa olah dengan baik gitu kan, pastinya semuanya akan membawa ke arah yang positif buat kita, right teman-teman. Kita bakal jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye, have a great day. Bye bye.